Apakah dengan kita menutup lokalisasi itu persoalan selesai? Ya tolong dihentikan, karena itu membuat orang lain sakit. Di samping sakit hati, mungkin bisa sakit fisiknya. Doli, nama ini terlanjur lekat di kepala setiap orang sebagai sebuah tempat yang menawarkan kesenangan duniawi. Tidak hanya di Indonesia, reputasi Gang Doli bahkan telah terkenal hingga ke negara tetangga. Tak bisa dipungkiri, lokalisasi yang melegalkan praktek prostitusi ini telah menjadi poros kehidupan bagi masyarakat Kecamatan Sawahan, Surabaya, Jawa Timur. Hingar-bingar kehidupan malam seolah tak pernah berakhir di sini. Lokalisasi Doli sudah puluhan tahun menyatu dengan pranata sosial setempat, dan selama itu pula permasalahan yang menyertainya tak pernah tuntas. Namun, di antara carut-marut kehidupan lokalisasi, selalu ada tangan-tangan yang menjamah lembut dan menawarkan naungan bagi mereka yang terpinggirkan. Tak sekedar menjanjikan angan-angan, tapi lebih dari itu, mencoba memberi jalan keluar. Crisis Center Cahaya Mentari yang digerakkan oleh Mariani didirikan untuk memberikan penerangan di tengah kerasnya kehidupan lokalisasi Doli. Melalui lembaga ini, Mariani bersama 6 rekan wanitanya mengabdikan diri sebagai pekerja sosial. Misinya adalah untuk mengurangi dan mereduksi dampak negatif lokalisasi. Kepada Cahaya Mentarilah, para penghuni Doli mengadukan nasibnya dan sekaligus mencari arah hidup yang lebih baik. Adalah Susi yang telah 3 tahun ini menghuni Gang Doli. Sebelumnya, tak pernah terbayangkan oleh Susi untuk menjadi pekerja seks komersial, bahkan dalam mimpi buruknya sekalipun. Namun, tuntutan ekonomi membawa Susi terjerumus ke pelukan pria hidung belang pencari kenikmatan semu. Ada nggak keinginan untuk berhenti gitu, untuk mencari pekerjaan yang lainnya? Keinginan sih ada tuh. Pengennya kalau udah pengen Berarti ada tabungan ya Mbak ya? Ada. Untuk kira-kira kekurangan modal itu sampai berapa lama kira-kira yang Mbak Sri butuhkan, sampai berapa? Inginnya sih yang secepatnya, nggak lama, paling lama 1 tahun, 1 tahun lah paling lama. Kalau tadi butuh modal, emangnya kepingin usaha apa Mbak Susi itu? Usaha mudah-mudahan dagang. Dagang. Dulu, Susi sempat bekerja sebagai pembantu rumah tangga. Namun ketika sang suami yang diandalkannya pergi meninggalkannya 5 tahun lalu, Susi pun limbung. Keadaan ekonominya nyaris mencapai titik nadir. Lalu, karena menuruti ajakan teman, Susi pun terjerumus ke pekerjaannya sekarang. Barulah setelah bertemu dengan Mariani dan kawan-kawan, harapan dan semangat Susi muncul kembali untuk segera angkat kaki dari lokalisasi ini. Rasa memang ya nggak baik, karena nggak tahu ini dilarang sama agama dan dipandang sebelah mata sama lingkungan. Tapi harus gimana? Aku harus sudah terlanjur begini, maksudnya itu. Gini kan bukan karena juga untuk senang-senang atau keinginan. Apa rasanya sih, perasaan kadang ada rasa sakit, kayak tersiksa, kayak ya kayak meratapi nasib lah itu ya. Oh iya, sehari berapa tamunya Mbak? Saya kadang ya cuma nemenin orang dong, kadang ada
jual ya sampai 1,5 ton nanti. Ada nggak? Pernah nggak sama sekali tidak pernah dapat tamu? Pernah. Terus perasaannya Mbak melayani tamu berganti-ganti orang? Ya perasaan ya tersiksa lah, bukan kayak merasa ya apa ya, tersiksa lah, makanya sedih. Tiap hari harus begini merasa kadang ya merasa jenuh juga. Cerita seperti yang dialami Susi hanya segelintir permasalahan yang silih berganti mengisi daftar panjang pekerjaan para konsultan sosial ini. Namun, Maryani dan rekan-rekannya di Cahaya Mentari tak pernah berniat mundur. Mereka selalu berusaha mencarikan solusi pada setiap kasus yang mereka tangani. Sebetulnya berat, tetapi sesuatu yang berat kalau kita kerjakan dengan ikhlas, dengan senang hati, otomatis yang namanya berat itu akan hilang. Senang isinya. Memang tak semudah membalik telapak tangan, karena kehadiran para pekerja seks komersial di lokalisasi ini adalah akibat dari rangkaian persoalan lain. Dan menguraikan masalah semacam ini pun seperti mengurai lingkaran setan yang tak ada ujung pangkalnya. Seperti Nanda yang telah 6 tahun ini menjadi klien tetap Crisis Center Cahaya Mentari. Padahal Nanda adalah klien pertama lembaga ini saat pertama berdiri. Dibantu para relawan Cahaya Mentari, Nanda masih terus berjuang untuk mengentaskan diri. Nanda menyadari dirinya adalah produk akumulasi kenyataan hidup. Perceraian orang tua, ekonomi melarat, tak lulus sekolah dasar, membuat Nanda tak punya bekal kuat untuk hidup berkualitas. Nanda bahkan pernah harus menyantap makanan basi agar bisa bertahan hidup. Lho ndak, panganan. Tapi Bener, sego iku anget. Tapi ambune wis gak enak. nasi yang benar-benar busuk. Marono sego lodeh wis muru. Le gak diinget iku lak wis berbusa ya Pak ya. Iku. Busa iku wis gak enak ngono lho. Akhirnya ya wis ya apa ancen butuh makan. Wis iso 2-3 hari dulu nggak makan. Namun, berkat ketekunan para ibu di Crisis Center Cahaya Mentari, Nanda perlahan-lahan belajar mandiri. Berbekal hasil kursus yang dibiayai oleh Cahaya Mentari, Nanda akhirnya bisa menunjukkan ketangkasannya dalam bidang salon dan tata rias. Aku gak dadi ngene Mas. Aku bisa dadi gembel bae. Orang yang sangat terpuruk sekali. Bisa dadi gembel aku sampai saiki. Ya, 7 wanita yang tergabung dalam Crisis Center Cahaya Mentari ini tidak hanya hadir sebagai penerang dalam gulita, tapi juga menjadi pembuka jalan untuk sebuah pilihan hidup yang baru. Saya dikejar sama orang, saya dikeplek, itu di sini saya nggak mau, terus saya lari. Lembaga Swadaya Masyarakat atau LSM biasanya digerakkan oleh orang-orang yang berpendidikan tinggi dan pakar ilmu tertentu. Namun, di Crisis Center Cahaya Mentari hanya Evi yang berpendidikan sarjana. Selebihnya, lulusan sekolah menengah atas. Bahkan Maryani, pentolan lembaga ini, hanya menyelesaikan pendidikan hingga tingkat SLTP.
Tetapi jangan meragukan pemahaman mereka terhadap permasalahan yang mereka hadapi. Karena para konsultan ini merupakan warga yang telah puluhan tahun tinggal berdampingan dengan penghuni lokalisasi Putat Jaya atau Doli dan jalan jarak ini. Semua pengalaman mereka bersentuhan dengan denyut lokalisasi, berkembang menjadi ilmu pengetahuan yang tak mungkin dipelajari di bangku sekolah. Kata suami saya dulu sih, katanya gini, kamu mencari ilmu tidak hanya di sekolah. Setiap ketemu orang itu adalah guru. Di mana tempat itu adalah sekolah. Ternyata benar. Di masyarakat saya bisa belajar. Permasalahan di seputar lokalisasi yang beragam membuat Mariani memfokuskan penanganan terhadap permasalahan anak-anak. Karena setiap kasus, baik berlatar kekerasan maupun tidak, semuanya berujung menjadikan anak sebagai korban. Seperti yang dialami Novi. Meski tidak menjadi korban kekerasan seksual sebagaimana yang biasa terjadi di kawasan lokalisasi ini, namun permasalahan Novi juga tak bisa dianggap enteng. Dikejar sama orang, saya dikeplek, itu di sini saya nggak mau, terus saya lari, takut. Ditawarin apa waktu itu? Permen sama uang. Kenapa kok Novi takut? Ya soalnya kayak di berita itu loh, pernah ada kayak gitu. Anggotanya dicari, anggota badannya dicari. Upaya mengurangi kekerasan dan pelecehan harus dimulai sedini mungkin. Inilah yang diterapkan oleh Mariani dan Monica terhadap dua orang klien cilik mereka, Novi dan Linda. Boleh nggak? Dalam sejumlah kasus, pendidikan seks tidak boleh lagi dianggap tabu. Karena semakin cepat anak-anak ini mengerti fungsi dan pentingnya organ reproduksi, semakin cepat pula mereka belajar untuk melindungi miliknya yang berharga tersebut. Baik Novi maupun Linda, ketika ada orang yang lebih besar dari kamu, lebih kuat daripada kamu, menyuruh kamu untuk memegang badannya atau bagian-bagian tubuhnya yang bisa menimbulkan rangsangan, Novi dan Linda tidak boleh mau ya. Dimanapun, walaupun kalian dibujuk untuk diberi uang, diberi apa, tidak boleh mau ya. Harus berani berteriak, harus berani minta tolong. Iya ya, kalian ya harus bisa menjaga diri ya. Untuk penyegaran, Dinas Sosial juga sering mengadakan pelatihan bagi para relawan. Dalam pelatihan ini, mereka dibekali metode menangani kasus yang berbeda-beda dan juga kode etik pekerja sosial masyarakat terhadap klien dan rekan sekerja. Cahaya Mentari juga terus mengupayakan kerjasama dengan pihak lain. Dengan wahana Visi Indonesia misalnya, melalui kerjasama ini, Cahaya Mentari dapat membantu anak-anak putus sekolah untuk kembali bersekolah dengan bantuan beasiswa. Pendidikan menjadi hal penting karena inilah salah satu faktor utama yang akan menyelamatkan anak-anak dari pengaruh buruk lokalisasi. Memang segi negatifnya memang pengaruhnya sangat besar, tidak baik memang. Sekolah di lingkungan kawasan yang satu seperti itu, terus yang kedua juga mempengaruhi, sehingga memang banyak, kadang kita agak ekstranya Bapak Ibu guru itu harus lebih mungkin, lebih memperhatikan anak, lebih personal, tindakan personal. Tapi kalau hanya sekedar ditutup, kasihan. Karena yang menggantungkan kehidupan di lokalisasi itu tidak hanya PSK-nya saja. Ada tukang becaknya, ada supir taksinya.